Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amin katsira. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmati wal huda. Sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala aidan duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Thumma qala aidan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Al-Mukarramat, Dewan Pembina Muslimat NU Pusat. Al-Mukarramah, Ketua Umum PP Muslimat Ibu Hajjah Khafifah Indar Parawansa. Al-Mukarramah, Ketua PW Muslimat NU Provinsi Sulawesi Barat, Hajjah Muji Rahayu, bersama dengan sekretarisnya Hajjah Asia, Hajjah Nur Asia, dan bersama jajarannya, bersama para penyelenggara acara ini. Para peserta yang saya hormati, yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kayaknya juga ada dari luar negeri. Selamat semuanya untuk kita menyatu dalam acara ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama lewat virtual. Kita mungkin berada di mana-mana, tetapi kita menyatu dalam gambar, menyatu dalam pembicaraan, insya Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tema yang kita angkat, yang diangkat oleh panitia pada kesempatan ini, yaitu munajat. Itu dengan munajat dan khidmah Muslimat NU, insya Allah keselamatan dan ketenteraman bangsa akan tercapai. Berdasarkan dari tema tersebut, saya sangat sependapat bahwa memang kita sekarang ini, dewasa ini, kita dalam ujian cobaan dari Allah. Haruslah kita memperbanyak doa, memperbanyak sholawat, dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat tertarik, saya teringat kemarin waktu saya dihubungi oleh Ibu Muji Rahayu lewat telepon, langsung mengatakan bahwa ini ada acara Ustaz. Langsung saya terima dengan bagus, dengan ikhlas. Insya Allah saya dapat. Karena pada hari Kamis itu saya tidak ada acara, saya tidak mengajar. Tapi saya ya kayak ada firasat saya bahwa ini Ibu Muji ini bermunajat dulu, berdoa dulu, baru menghubungi saya. Sehingga saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali mengatakan insya Allah. Ini adalah merupakan sudah aktualisasi daripada Muslimat Nahdlatul Ulama. Hadirin dan hadirat yang jamaah peserta yang saya muliakan. Bertolak dari munajat dan bertolak dari Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi, tentunya merupakan tuntunan, buku petunjuk yang harus kita ikuti. Saya teringat suatu dialog, suatu percakapan antara orang tua dengan anak, yaitu Luqmanul Hakim dengan anaknya.
Anaknya memohon tuntunan kepada orang tuanya Luqmanul Hakim yang ahli hikmah. Anaknya bertanya, memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, "Ya abi, dullani ala syai'in ala amalin idza amiltuhu akunu 'abdan karima." Wahai bapakku, tunjukkan kepadaku suatu hal, suatu perbuatan yang manakala saya laksanakan itu, aku menjadi manusia yang berguna, manusia yang mulia, manusia yang melak di dalam bahasa Mandarin. Apa jawaban Luqmanul Hakim singkat? Beliau hanya mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Jadikan agamamu sebagai penuntun, nasihat. Insya Allah kamu akan selamat. Kamu akan menjadi manusia yang terhormat, manusia yang berguna, dan manusia yang bermartabat. Yang kedua, ada dua jawabannya. Perhatikan al-haya. Malu untuk berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama. Saya teringat, saya pernah baca suatu ungkapannya Profesor Dr. Baharudin Lopa mengatakan, "Dapa alam mengatakannya isang siri. Jangan mengambil kalau bukan hakmu. Kamu harus tahu malu." Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tentunya dalam acara ini kita sudah bermunajat tadi, sudah banyak munajatnya. Bahkan sudah ada doa kunut, salawat begitu banyak. Kemudian kita mengadakan khidmat. Tentunya khidmat ini adalah dari bahasa Arab. Khadama yakhdumu khidmatan. Sama dengan naja, yunaji, munaja. Jadi khadam artinya mengabdi atau melaksanakan kegiatan. Khidmah artinya pengabdian, kegiatan. Jadi acara ini adalah merupakan pengabdian atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Muslimat NU, khususan Muslimat NU Provinsi Sulawesi Barat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Muja dan segenap penyelenggara karena saya kebetulan memang Surya Nahdlatul Ulama. Dan terakhir ini mohon maaf Bu, karena saya juga dipercaya lagi untuk memimpin Majelis Ulama Sulawesi Barat yang menjadi ketua Majelis Ulama Sulawesi Barat yang belum dilantik. Insya Allah sudah tidak lama lagi mungkin kita akan dilantik. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dalam bermunajat itu biasanya memang kita berdoa dulu baru berbuat. Umpamanya kita keluar rumah, kita bermunajat dulu, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Baru kita keluar rumah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita naik kendaraan, kita berdoa lagi, bermunajat lagi. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Kita naik pesawat juga. Bermunajat, berdoa. Bahkan ada yang doa panjang, ada yang doa pendek. Nanti jangan ada juga nanti goyang pesawat baru berdoa setengah mati. Ini juga sebenarnya sudah lupa, lalai dari doanya. Jadi kita itu berdoa, kalaupun agak goyang tidak apa-apa lagi, berdoa lagi supaya kita selamat dalam perjalanan. Kemudian daripada itu masalah doa, kita ini doa memang sangat kita butuhkan. Kemudian kita berkhidmat untuk negara dan bangsa. Ada hal-hal tertentu yang vulgar, barangkali tidak apa-apa saya sampaikan. Pengantin baru atau pengantin lama, jangan lupa selalu berdoa. Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Itu adalah doa. Baru kita mengabdi. Insya Allah kita akan mendapat keselamatan dalam rumah tangga. Tidak ada yang macam-macam. Insya Allah istri tidak macam-macam, dan atau suami tidak macam-macam. Kalau kita selalu berdoa. Kalau tidak berdoa, biasanya tidak mendapat berkah dalam rumah tangga. Inilah yang merupakan peranan khidmat daripada Muslimat NU yang harus diperhatikan.
Sama dengan Majelis Ulama Indonesia, yaitu Majelis Ulama sebagai khadimul ummah. Dia adalah pengayom umat, dalam khususnya dalam bidang-bidang fatwa. Demikian juga Muslimat NU juga adalah pengayom umat, juga pelayan umat untuk keselamatan kita, keselamatan umat, dan keselamatan bangsa kita. Memang saya sangat senang dengan acara ini, karena saya teringat waktu saya dulu berada di Syria tahun 1999. Sangat tenang, sangat bagus. Saya pernah di sana kurang lebih 3 bulan mengaji, pergi dari masjid ke masjid, ke tempatnya Said Ramadan Al-Buti, ke tempatnya Wahbah Zuhaidi, dan sebagainya. Sangat senang. Sampai-sampai saya bercita-cita bahwa insya Allah kalau saya balik ini, anak saya yang selesai dari kampus, saya mau kirim ke Syria. Tapi apa yang terjadi 1 tahun sesudah itu, terjadi macam-macam di sana. Terjadi terjadi macam-macam. Akhirnya sampai sekarang banyak saja menderita. Padahal sangat baik, tenang, bersih. Waktu saya di sana bersih, tetapi sekarang sudah saya tidak tahu lagi. Bahkan baru-baru saya ketemu dengan anaknya Said Ramadan Al-Buti, yaitu Taufik Al-Buti, mengatakan luar biasa bagus. Itu di sana kadang-kadang kita tidak pernah dalam 1 minggu tidak pernah ketemu dengan air bersih. Karena ada yang bom tempat-tempat air bersih. Yang bom tempat air bersih itu adalah juga orang-orang Muslim. Itu Allah, wallahu a'lam bishawab, luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita di Indonesia ini yang beragam agama, tetap kita bersatu, berdoa, dan kita mempraktekkan prinsip-prinsip aswajah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, di mana dalam NU dikenal ada 4 prinsip, ada 4 pilar. Yang pertama al-wasatiyah, moderasi. Yang kedua adalah al-wasatiyah baru tawazuniyah. Kemudian tasamuhiyah, toleransi, kemudian al-i'tidal. Jadi diharapkan kita dari NU ini harus betul-betul kita mengamalkan prinsip-prinsip moderasi Islam sesuai dengan kewajaran. Jangan ceramah-ceramah kita dari NU itu membuat pendengarnya galau, membuat pendengarnya resah. Jadi ada biasa itu ceramah, tapi sekarang sudah agak mulai kurang lagi. Pernah suatu ketika ada tetangga saya di Makassar, saya silaturahmi ke rumahnya. Saya sering ke rumahnya, tapi pagi hari itu dia mengatakan, Ustaz, hari ini saya galau, saya resah. Apa yang buat Bapak resah? Dia mengatakan, saya mendengarkan ceramah tadi malam. Apa isi ceramahnya? Dia mengatakan bahwa itu berwudu yang benar adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan sebagainya. Yang benar adalah hanya 1 kali. Jadi kalau 3 kali, salah. Nah, akhirnya dia bingung. Kalau begitu selama ini sholatku tidak benar. Karena wudhuku tidak benar. Jadi dia itu agak bingung pada saat itu. Kita mendengarkan suatu ceramah, suatu muhadarah yang agak radikal, agak terlalu anania, egois. Bahwasanya dia yang benar. Apa jawaban saya? Saya bilang, Pak, dulu di mana belajar agama? Dia bilang, saya belajar di Majene. Saya belajar Kiai Hikmat Saleh. Kiai-kiai besar yang saya tempat belajar. Kemudian saya diajarkan 3 kali, saya bilang itu yang dipakai. 3 kali. Sudah masuk, tidak ada masalah itu. Yang kedua, bahwa 1 kali juga itu ada benarnya, ada hadisnya. Tapi 3 kali juga ada hadisnya yang kuat. Jadi jangan saling menyalahkan. Inilah perlu dari ahlu sunnah wal jamaah, kita harus selalu meluruskan. Jadi saya selalu setiap saat saya memberikan, kalau ada saya macam-macam saya lihat itu saya arahkan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, berkaitan dengan bagaimana supaya kita ini tetap aman, tentram, negara kita damai, ya kita haruslah saling memahami, mempunyai moderasi, mempunyai tata cara yang benar. Ada kisah tersendiri saya waktu berada di Saudi Arabia, saya punya haji tahun 98.
Sesudah salat Isya, kita melaksanakan salat jenazah. Kebetulan di sebelah kiri saya itu seorang orang Turki tinggi besar, pakaian ihram. Kemudian setelah itu kami salat jenazah, takbirat, 4 takbir, sudah benar. Pada saat salam, saya 2 kali, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang Turki ini hanya 1 kali, Assalamualaikum. Sudah. Kalau saya dilihat 2 kali, langsung saya ditatap. Dan dia ngomong kepada saya, Anta Indonesia? Naam, Indonesia. Anta khati'un fi salam. Dia bilang, Anta khati'un fi salam. Anda salah dalam salam. Saya mengerti bahwa saya ini dianggap salah karena 2 kali. Saya jawab bahwa anta shahihun fis salam marratan wahidah. Anda benar salam 1 kali. Li'annaka tatamassaku bil madhhab al-masyhur bi daulatika. Karena Anda mengikuti mazhab yang masyhur di negara Turki, yaitu hanya salam 1 kali. Dan hadisnya ada benar, anta sahih. Wa ana ghairu khati. Saya pun tidak salah. Kamu benar, saya tidak salah. Karena saya juga atamassaku bil mazhab al-masyhur di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i 2 kali salam. Dan ada hadis yang benar. Yang salah kita di sini kalau kita bertengkar. Allah melarang dalam firman-Nya mengatakan, "Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Jangan berkata senonoh pada saat haji, jangan berdebat senonoh pada saat haji, dan jangan bertengkar pada musim haji, masa haji. Ini yang salah kita bertengkar. Dia senyum kayaknya dia mengerti. Langsung dia tanya saya, anta talib? Saya bilang, ana talib. Ini anta talib, ana filofati. Di Mesir, saya di Mesir belajar. Akhirnya saya berangkulan. Dan alhamdulillah dengan cara-cara semacam ini kami tidak ada masalah. Kami tidak ada masalah. Inilah yang sering saya jelaskan di beberapa forum-forum tentang contoh-contoh ini. Alhamdulillah. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, berkaitan dengan pesan dari Luqmanul Hakim tadi mengatakan ad-dinu an-nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Jadikanlah agamamu sebagai penasihat. Artinya apa? Mana itu penasihat? Yaitu Al-Quran dan hadis kita yang memberikan tuntunan bagaimana cara berbicara. Apakah keras atau lembut? Sudah ada dalam Quran. Waqulu qawlan layyinan, berkatalah dengan perkataan yang menyenangkan. Dalam Al-Quran dikatakan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang tepat. Itulah tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sehubungan dengan tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, juga bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat pada surah Al-Imran 112 mengatakan, "Duribat 'alaihim zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas." Bahwasanya sekelompok orang akan diliputi kesengsaraan, diliputi kehinaan, kecuali atau manakala dia bisa berbuat baik, mengokohkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengokohkan hubungannya terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari kehinaan, kita ingin terhindar dari kesengsaraan, mencapai kebahagiaan dan ketenangan, marilah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sehusu-husunya. Dalam sholat ini juga bukan hanya sekedar rukuk dan sujud. Dan dalam sujud kita berdoa, dalam rukuk juga kita berdoa, berdiri juga kita berdoa. Tapi bukan hanya itu. Yang penting juga adalah aplikasi apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di dalam sholat itu. Awal sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Apa hikmah di balik itu? Bahwa kita ini hamba-hamba Allah tidak boleh sombong. Jangan sombong karena itu kamu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemimpin kita tidak boleh sombong. Kita harus saling menghargai. Ciri-ciri orang sombong seperti Firaun, karena kekuasaannya, kehebatannya, dia memperbudak semua manusia. Karena dia punya kekuasaan yang besar. Ada juga di Mesir, Qarun, karena kekayaannya dia sombong. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini banyak orang-orang kaya, penguasa tidak sombong. Bahkan ada yang mungkin tidak kaya, tidak sombong, tidak sombong. Tapi alhamdulillah kalau saya melihat negara kita ini jarang ada yang sombong kecuali orang-orang. Karena sombong itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sombong itu tidak disenangi oleh sesama manusia. Bahkan sombong itu tidak disenangi oleh orang yang sombong juga. Jadi itulah kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Kemudian salat hablum minan nas. Kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi itulah kemarin waktu saya ditelepon oleh ibu, dia bicara baik-baik, saya juga bicara baik-baik. Dia meminta saya juga alhamdulillah saya dengan tulus bilang insya Allah. Karena kalau saya tolak mungkin bingung ibu. Mungkin ada yang bisa dicari tapi kan belum tentu langsung bisa. Tapi alhamdulillah saya mengatakan insya Allah. Tetapi saya punya kemampuan terbatas. Kemampuan saya untuk ini karena ini sangat waktunya agak terdesak. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan dengan tema ini memang agak perlu penyesuaian. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Karena ini masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita berupa doa-doa. Doa ada satu doa yang sangat simpel padat, yaitu Allahumma a'inni. Dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Ini doa Rasulullah yang dituntunkan untuk kita pakai itu doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, saya bermohon kepadamu untuk mendapatkan hidayah petunjuk yang baik. Waktukah ya Allah, kami bermohon kepadamu untuk menjadi orang yang bertakwa sebelum bertakwa. Wal afaf, ya Allah, saya bermohon kepadamu agar saya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran-Mu. Wal ghina, saya bermohon kepadamu agar saya itu puas dengan apa yang saya miliki. Kekayaan yang saya miliki saya merasa puas. Itulah pernyataan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadirin para peserta yang saya muliakan. Bertolak dari hadis Rasulullah tadi mengatakan, jadi al-huda petunjuk bahwa berikanlah aku petunjuk yang baik. Kalau kita memang banyak membaca Quran, insya Allah kita mendapat petunjuk yang baik. Demikian juga kita sering mengikuti ceramah-ceramah, sering mengikuti majelis taklim, insya Allah akan mendapatkan petunjuk yang baik. Dan rajin bertanya kalau ada yang tidak dipaham. Kemudian daripada itu dalam lanjutan hadis ini dikatakan wal afaf. Ini Afaf, ini sudah ada nama orang kebetulan ada orang di Saudi Arabia namanya Afaf. Kebetulan satu kampung dengan saya. Nah, itu Afaf sebenarnya artinya orang bersih. Orang yang tidak tersentuh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Yang menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Itu Al-Afaf. Jadi kemudian daripada itu orang Al-Afaf ini juga termasuk orang yang sangat hati-hati terhadap perbuatan, hati-hati terhadap segala macam godaan. Kemudian yang seterusnya dikatakan wal ghina. Aku bermohon kepadamu suatu kekayaan. Suatu kekayaan. Al ghina. Tapi kekayaan yang dimaksud di sini adalah ghina nafs. Kaya jiwa. Jadi biar kita punya harta sedikit,
tetapi kita puas karena ada dengan harta itu, kita itu termasuk kaya. Ada ungkapan Arab mengatakan, syair Arab mengatakan, "Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya yang hakiki adalah puas dengan apa yang dimiliki. Jadi ada orang yang memiliki sekian banyak mobil, sekian banyak rumah, sekian banyak gedung dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa tidur karena macam-macam. Dia menghitung-hitung apa kekayaannya atau memikirkan kekayaannya. Itu juga sangat apa namanya orang yang kaya tapi tidak pernah puas. Dia sudah ada mobil yang bagus, mau lagi yang lebih bagus. Sudah ada Innova, mau lagi Fortuner. Ada Fortuner, mau lagi Alphard. Akhirnya bingung dia mencari cara untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan kekayaan itu. Oleh karena itu Nabi memberikan tuntunan kepada kita supaya kita itu winan nafs, kaya jiwa. Mensyukuri apa yang sudah ada. Kita qanaah. Kalau sudah ada kendaraan satu, alhamdulillah. Kalau belum ada kendaraan baru, alhamdulillah. Puas dengan apa yang kita miliki. Itulah yang merupakan permohonan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang perlu muslimat kita pegangi. Muslimat kalau mantap dalam memberikan menghadapi masyarakat, menghadapi suaminya di rumah tangga, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu didapatkan kalau kita itu berbicara yang benar. Didapatkan kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Selalu tidak puas. Sekali-sekali cekcok dengan suaminya karena dia mengharapkan harta yang jauh lebih banyak daripada apa yang didapatkan. Oleh karena itu, insya Allah Muslimat NU ini akan selalu mensyukuri apa adanya. Apalagi dan alangkah baiknya kita kaya juga, punya jabatan yang besar, dan kita mensyukuri jabatan itu. Artinya tidak melanggar aturan-aturan yang digariskan oleh ajaran Islam. Jangan juga kita biasa-biasa tetapi kita melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah bahagianya sudah kaya, sudah pejabat yang tinggi, kemudian dia juga mensyukuri jabatannya, mensyukuri hartanya dan kekayaannya. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang tidak kaya tapi tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Itulah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghargai, menghormati tamunya. Menghargai dan menghormati tamunya. Bagaimana maksudnya itu menghargai dan menghormati tamunya? Jadi kalau ada tamu kita yang datang, kita silakan masuk, silakan duduk. Nah, kalau dia datang dengan sopan, kita juga menghadapinya dengan sopan. Jangan menghadapi dengan pakaian yang tidak jelas. Dia datang dengan pakaian yang sangat bagus, pakaian yang rapi, kita juga upayakan dengan pakaian yang rapi juga. Karena itu menghargai tamu yang ada. Al-yukrim daifahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya teringat Endung Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco. Karena waktu saya di Makassar itu saya banyak bertamu ke rumahnya sekitar jam-jam setengah tujuh. Setengah tujuh itu saya biasa ke rumahnya, lagi dulu itu saya ke rumahnya dan alhamdulillah luar biasa pelayanan dengan bahasa yang halus, bahasa yang menyejukkan. Suatu ketika saya ke sana lagi, kebetulan saya ini memakai pakaian NU. Ada jas-jas NU saya pakai ke sana. Langsung dia perhatikan saya. Dia bilang, tunggu Pak Nafis. Saya kabar. Dia kembali masuk kamar.
Apa saya kenapa ini? Padahal dia pakai jas juga. Jadi saya pakai jas, dia juga pakai jas. Artinya saya perhatikan beliau, saya tanya juga kenapa. Artinya apa begitu penghargaannya seorang ulama kepada tamunya. Saya pakai jas, dia juga pakai jas. Saya pakai kopiah, ya memang beliau selalu pakai kopiah. Jadi saya melihat, wah luar biasa ini teladan kita almarhum yang telah mendahului kita. Semoga doa kita selalu mengiringi beliau di alam kubur beliau. Jadi ada juga pernah ada lagi yang satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghargai tetangganya. Ada versi lain mengatakan, fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangga. Jadi kita saling menghargai tetangga. Insya Allah kita akan aman. Antara istri dengan istri bagus dengan tetangga, suami istri bagus dengan tetangga. Jadi ada suatu kisah lagi yang saya ingin ceritakan, contoh konkret, yaitu almarhum Baharudin Lopa sewaktu dia menjabat menteri di Jakarta. Saya diceritakan oleh adiknya, karena kebetulan saya ada hubungan keluarga. Saya diceritakan, habis itu pernah suatu ketika kakak saya almarhum Baharudin Lopa datang di pembusuan di kampung di rumah, menginap di rumah dengan ada sekitar 3-4 orang. Dia bawa anggotanya, stafnya. Setelah dia nginap, dia bangun salat subuh apa segala, maka saya menghidangkan makanan. Bukan makanan nasi yang dihidangkan, tapi dia cari semua makanan khas Mandar dicarikan untuk sarapan pagi. Carikanlah pisang goreng karena di pembusuan ini. Ini ada juga namanya gogos, ada namanya apa, ada berapa dihidangkan. Pada saat dihidangkan, Pak Dino Pak lihat apa yang dihidangkan. Langsung dia tunjuk. Adiknya dia bilang, sini dulu. Ini masih ada, ini yang tidak ada di sini kau beli. Dia bilang, kenapa kau tidak beli? Ada di sebelah rumah ini. Satu rumah yang antara kita ada penjual, kamu tidak beli kuenya. Jadi akhirnya disuruh beli itu kue. Pergilah beli kue itu. Datang dibawa kue yang di samping rumah yang satu rumah di antaranya. Akhirnya justru itu yang berberkah. Kue yang datang terakhir itu yang habis dimakan oleh para tamu. Senang, berberkah itu kuenya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran ibrah dari cerita ini, bahwa Baharudin Lopa ini adalah penegak hukum yang luar biasa tegas. Tetapi dia sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Karena dia bilang, kalau kamu hanya lalu-lalang depan rumahnya, kau beli kiri kanan itu kue-kue, kamu tidak beli dia punya kue, dia akan sakit hati. Dia akan kecewa. Jangan kecewakan dia. Belilah kuenya. Itulah antara lain. Jadi kita ini sebagai manusia muslim saling menghargai tetangga, menghargai sesama muslimah, menghargai sesama muslim, menghargai sesama NU, dan di luar NU kita harus tetap moderasi beragama. Itu antara lain ceritanya baru lupa yang saya selalu ingat itu cerita. Ada lagi cerita yang lain, ini terakhir saya dapatkan dari teman, dari pembusuhan lagi. Jadi ada seorang ulama namanya Kiai Haji Sahabuddin. Ya sudah lama, bukan Kiai Haji Sahabuddin yang profesor, Kiai Haji Sahabuddin namanya. Syekh Sahabuddin dari pembusuhan. Dia kerjaannya, profesinya mengajar terus. Dia ulama yang mengajar setiap sore malam. Kemudian siang-siang dia baca kitabnya. Sebelum mengajar dia baca kitabnya. Setelah dia baca kitabnya, dia bingung. Dia tidak bisa paham itu apa yang dibaca. Kadang-kadang katanya hurufnya saya tidak tahu huruf apa ini. Saya terbalik. Akhirnya dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya begini ya Allah. Dipanggil istrinya. Kemudian dia bilang, tadi kita makan siang. Apa semuanya itu makanan yang kita beli, makanan kita, atau ada campuran makanan lain yang tidak jelas. Baik istrinya pikir-pikir, kayaknya itu makanan yang kita makan.
makanan yang halal semua. Tapi dia bilang, ada memang tadi ini. Saya ke tempat kebun saudara tak, saya ambil itu jeruknya, jeruk nipis. Dan saya tidak minta izin, wah itulah. Sekarang pergi ke saudaraku minta halal itu jeruk yang kamu ambil di situ. Jadi akhirnya dia pergi ambil, dan akhirnya kembali seperti biasa. Dia paham. Artinya apa? Jangan kita mengambil kalau bukan hak kita. Inilah semacam inilah orang-orang Bali Lupa selalu mengatakan, saya baca di berbagai dalam bahasa Mandar, nonga dapat alam katanya anumu, jangan mengambil kalau bukan hakmu. Isang siri, kau harus tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang bukan tempat kita, jangan kita ambil. Ada uang yang dibagi-bagi, kita tidak berhak untuk jangan kita mengambil, karena itu bukan hak kita. Itulah ketegasan daripada Baharudin Lopa yang perlu kita ikuti daripada perbuatan Baharudin Lopa itu. Saya termasuk mengidolakan Baharudin Lopa. Bahkan ada lagi cerita, tapi ini banyak yang tahu orang Mandar. Karena orangnya itu Baharudin Lopa itu perokok. Jadi mengajar itu merokok biasa kalau mau mengajar. Setelah itu dia berangkat ke Jakarta, ada yang bilang di bandara, diperiksa kantornya, ada korek api di kantornya. Jadi dia merokok, ini korek apinya mahasiswa saya ini. Saya bilang, saya tidak berhak untuk mengambil di korek api. Bahwa dia sudah halalkan. Hanya dia bilang, dicari baurannya, dan alhamdulillah dia bilang dihalalkan itu. Tidak apa-apa dipakai. Ini antara yang perlu kita jaga dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Supaya kita dapat menjadi manusia yang bermartabat, yang abadan kariman, semua sesuai yang dimintakan oleh anaknya Luqmanul Hakim. Hadirin dan hadirat yang peserta doa bersama yang saya muliakan. Kemudian hadis tadi yang saya bacakan itu pertama menghargai tamu, kedua menghargai dan tiga dikatakan ada yang pertama man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang benar. Falyaqul khairan. Kalau berbicara, berbicaralah yang benar. Jangan berbicara yang bohong. Jangan berbicara yang menyakitkan. Berbicaralah yang menyejukkan. Nah, itu. Kalau tidak bisa berbicara, maka lebih diam daripada berbicara tetapi bohong. Ini adalah tuntunan Rasulullah SAW untuk membuat hamba-hambanya menjadi manusia yang bermartabat. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulannya adalah kita sebagai muslim, muslimah, mukminah, kemudian seluruh segenap warga Nahdliyin, marilah kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran dikatakan, permantap hablum minallah dan juga mempermantap hablum minan nas. Hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia baik juga. Dan mudah-mudahan kita acara ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal barangkali yang kurang berkenan, karena saya ini adalah kita ini manusia biasa, dan dalam bahasa Mandar, ini saya perlu sampaikan bahasa Mandar, muak dia pekok di pamarurui. Kalau ada yang bengkok diluruskan, kalau ada muak jangan anak diparanai, muak anak diparanai. Kalau ada yang tidak cukup dicukupkan. Jadi saya rasa inilah sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, termasuk orang khairun nasi anfa'uhum linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdas syakirin.
حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يليق برب المنعمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.